Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar radio dakwah salafiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kuliah subuh yang insyaallah ana akan menemani antum sekalian dalam acara kuliah subuh ini bersama Al-Ustad Abu Abdillah Sofyan hafidahullah. Bagi antum sekalian yang ingin mengikuti kajian ini dengan seksama, silahkan antum persiapkan kitab dan alat tulisnya. Dan juga bagi antum sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan antum kirimkan SMS ke kami, yakni di nomor 0813 949 72127 0813 749 7217 9497217. Mungkin itu informasi dari kami. Dan sekarang langsung aja kepada beliau Al-Ustad Abu Abdillah Sofyan hafidahullah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala kita masuk pada bab yang baru dari kitab Tauhid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, babu qaulillahi ta'ala, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Bab penjelasan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Baik. Ini dua ayat yang akan menjadi pembicaraan di dalam bab ini, ya, yang mencakup dua pokok pembahasan. Pembahasan yang pertama berkaitan dengan al-amnu min makrillah, ya, merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan yang kedua adalah al-qunut min rahmatillah, ya, berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini dua pokok pembahasan yang ada dalam bab ini, ya. Jadi bab ini masih ada hubungannya dengan bab-bab yang sebelumnya yang menjelaskan tentang pentingnya ibadah hati, ya, di mana ibadah hati tersebut harus disertai dengan amalan-amalan anggota tubuh, ya. Tidak sekedar di dalam hati saja, tetapi harus diamalkan dengan perkataan dan perbuatan. Baik.
Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ya. Makar Allah adalah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, namun tidak secara mutlak. Tidak secara mutlak disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sebab Allah hanya menimpakan makarnya kepada orang-orang yang juga berbuat makar kepadanya. Dan yang dimaksud dengan makar adalah suatu azab yang Allah timpakan kepada musuh-musuhnya, iya, tanpa mereka sadari. Iya. Atau sesuatu yang bisa mengantarkan kepada azab. Iya. Yang dimaksud dengan makar adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada azab yang Allah timpakan kepada musuh-musuhnya tanpa mereka sadari. Iya. Yang dimaksud di sini, misalkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir. Demikian pula kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepadanya. Sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dia bersenang-senang. Dia tidak tahu di balik itu ada makar Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia semakin terjerumus ke dalam kekafirannya, lalu Allah Subhanahu wa taala menimpakan azab kepadanya. Baik, ini dimaksud dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sifat makar ini adalah sifat yang tercela apabila tidak ditempatkan pada tempatnya. Ya. Namun apabila dia sesuai pada tempatnya, dia bukanlah sifat yang tercela. Seperti Allah Subhanahu wa taala hanyalah menimpakan makarnya kepada orang-orang yang berbuat makar kepadanya. Dan itu terpuji bagi Allah, sebab hal itu menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan bahwasannya dia maha mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Ya. Jadi sifat ini tidak disifatkan secara mutlak kepada Allah dan juga tidak diingkari. Tidak disifatkan secara mutlak maksudnya Allah tidak menimpakan makarnya kepada semua orang, tidak kepada orang-orang yang beriman. Ya. Karena kalau begitu sifat itu akan menjadi tercela. Tetapi Allah menimpakan makarnya kepada orang-orang yang juga berbuat makar kepadanya. Juga sebagaimana dalam surat Al-Anfal, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar kepada mereka. Wa makaru makra wa makarna makra wa hum la yash'urun. Dalam surat An-Naml, mereka berbuat makar kepada Allah, maka kami pun berbuat makar kepada mereka tanpa mereka sadari. Baik. Maka ayat ini, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Ya. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidaklah orang-orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat ke-99. Yakni bercerita tentang orang-orang yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dengan kenikmatan tersebut mereka merasa aman dari makar dan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat ke 97 dan 98,
diceritakan tentang kaum tersebut. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dengan azab kami yang akan datang secara tiba-tiba dalam keadaan mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Apakah penduduk suatu negeri itu merasa aman dari datangnya azab kami pada waktu pagi ketika mereka sedang bermain-main? Ini menjelaskan tentang suatu kaum yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka dalam keadaan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidur nyenyak di waktu malam dan mereka bermain-main di waktu pagi. Ya. Mereka bermaksiat kepada Allah, namun mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyadari bahwa nikmat tersebut adalah makar Allah untuk mereka. Oleh karena itu, orang yang berbuat maksiat, lalu dia terus-menerus mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berhati-hati. Hendaklah dia berhati-hati. Bahwasannya itu merupakan makar Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang berbuat maksiat, ya, lalu dia mengharapkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengharapkan ampunan Allah, tapi dia terus-menerus melakukan maksiat, maka itu adalah tipuan syaitan. Itu adalah tipuan syaitan. Baik, maka Allah mengingkari, afa aminu makrallah. Mengapa mereka merasa aman dari makar Allah? Lalu Allah mengabarkan, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa aman dari makar dan azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kita selalu berbuat dosa. Jangan kita mengira kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu karena kita orang yang mulia atau orang yang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, sehingga kita tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak khawatir jangan-jangan ini makar Allah Subhanahu wa taala. Ini maksud beliau untuk mengingatkan kita, ya, agar berhati-hati dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yakni dengan cara kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Jangan malah kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga peringatan kepada orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, padahal dia terus-menerus diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat umur yang panjang, atau nikmat harta benda, keturunan, istri-istri, rumah yang mewah, mobil, diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala padahal dia berbuat maksiat kepada Allah. Maka ketahuilah itu adalah makar Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah berhati-hati darinya dan segera meninggalkan perbuatan dosa dan tidak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang merasa aman dari azab Allah adalah orang-orang yang merugi. Baik. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Dan tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Allah, dari rahmat Rabb-Nya, kecuali orang-orang yang sesat. Iya. Dan tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Baik. Ini pembahasan yang kedua. Ya. Yakni tentang sifat orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Yaitu orang-orang yang karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka tidak mau beramal saleh. Kenapa? Karena mereka telah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini lawan dari merasa aman dari makar Allah. Kalau yang merasa aman dari makar Allah adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah namun tetap berbuat maksiat. Yang ini sebaliknya, takut dari azab Allah, sehingga karena saking takutnya dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama merasa aman dari azab Allah, yang kedua takut dari rahmat Allah. Baik. Yang pertama merasa aman dari rahmat Allah, merasa aman dari azab Allah, sehingga dia tidak melakukan amal-amal soleh. Karena dia merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tercela. Seorang mukmin itu harus takut, terus-terus mengkhawatirkan dirinya, jangan-jangan dia akan mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk yang lain, yang kedua, orang yang karena saking takutnya dengan azab Allah juga mengantarkan dia untuk tidak melakukan amal soleh. Tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takut dengan dosa-dosa yang dia kerjakan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan yang melakukan seperti itu adalah orang-orang yang sesat. Mestinya seorang mukmin itu, kalau dia takut dengan dosa-dosanya, maka dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, tetapi dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian melakukan amal-amal saleh. Iya. Dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah sama dengan orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dua sisi. Ya. Sisi yang pertama, dia meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengetahui kemampuan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia meyakini Allah Maha mampu melakukan apapun juga yang Allah inginkan. Iya. Jadi, kalau Allah menginginkan untuk mengampuni dirinya, maka Allah mampu melakukannya. Kalau dia menganggap atau dia berputus asa dari rahmat Allah, berarti dia berprasangka buruk kepada Allah dan meragukan kekuatan dan kemampuan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sisi yang kedua, juga dia meragukan sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan dia tahu Allah Ar-Rahman War-Rahim, tentunya dia tidak pantas kalau kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Ar-Rahman War-Rahim. Maka orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah bentuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa-dosa seorang hamba sebelum kematian datang menjemputnya, kalau dia bersungguh-sungguh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insyaallah ta'ala dia akan diampuni dosa-dosanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan untuk mengabarkan kepada manusia, wa nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Kabarkan kepada hamba-hambaku bahwasannya aku adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang.
dan sungguh azabku sangatlah pedih. Jadi, di satu sisi, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi yang lain, kita tidak boleh merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah seorang mukmin. Antara al-khawf wal raja, antara takut dan harap. Takut dengan azab Allah dan mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud dan tujuan dari pembahasan di dalam bab ini. Bahwasanya dalam diri seorang muslim itu harus ada dua sifat ini. Ar-raja wal khauf. Mengharap dan takut. Mengharap rahmat Allah dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hilang salah satu dari dua sisi ini, maka seorang itu akan menyimpang. Ya. Kalau seorang hanya mengharapkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa takut kepadanya, akan mengantarkan dia berbuat maksiat kepada Allah. Karena dia tidak takut dengan azab Allah. Sebaliknya orang yang hanya takut kepada Allah tanpa mengharapkan rahmatnya, maka dia akan berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya dia juga tidak melakukan ketaatan. Karena dia telah berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka seorang muslim itu harus selalu berjalan bersama ar-raja wal khauf. Harap-harap cemas. Harap-harap cemas kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harap-harap cemas. Jangan-jangan dia dilemparkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh merasa aman dari azab Allah. Tidak boleh pula berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalil yang berikutnya. Wa an ibni Abbasin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqala asyirku billahi wal ya'su min rauhillahi wal amnu min makrillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya dosa-dosa besar itu adalah syirik kepada Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, juga Al-Imam Ibn Abi Hatim, dan Al-Imam At-Tabrani, dan yang lainnya. Baik. Hadis ini mengabarkan kepada kita tentang dosa-dosa besar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini dosa besar itu ada 3. Namun ini bukan berarti membatasi dosa besar itu hanya ada 3. Ya. Tetapi hanya sekedar memberikan contoh. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dosa yang paling besar. Lalu berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka jelaslah bahwa berputus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari azab Allah adalah termasuk perbuatan dosa besar. Perbuatan dosa besar. Baik. Dan yang berikutnya, wa an ibni Mas'udin qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, akbarul kaba'ir al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Iya. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, merasa aman dari makar Allah, berputus asa dari rahmat Allah,
dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Abdul Razzaq, diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibn Jarir dan Al-Imam At-Tabrani. Baik. Ini nasihat dan bimbingan dari seorang sahabat yang mulia, salah seorang ulama besar dari kalangan sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menjelaskan bahwa dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merasa aman dari makar Allah dan berputus asa dari rahmat Allah dan berputus asa dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tidak sepatutnya ada dalam diri seorang muslim. Ya. Seorang muslim takut dengan azab Allah dan tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melakukan amal saleh. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia cinta kepada Allah dan juga karena dia takut kepada Allah dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 pilar di dalam ibadah yang harus selalu ada bersama seorang muslim. Cinta kepada Allah, takut dengan azabnya, dan mengharap rahmatnya. Tidak bisa dipisahkan. Siapa yang memisahkan atau tidak mengamalkan salah satu darinya, maka dia menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga ulama kita menjelaskan, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mereka yang beribadah kepada Allah disertai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disertai dengan rasa takut dari azab Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan pengharapan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan nikmat Allah di surga kelak, itu bagian dari mengharapkan rahmat Allah. Bahkan dalam hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, "Anti rahmati." Engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man asya. Aku merahmati siapa saja yang aku kehendaki. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Jadi ini 3 pilar yang harus ada dalam ibadah. Cinta kepada Allah, harap rahmatnya, dan takut dari azabnya. Ya. Jadi termasuk dalam kategori mengharap rahmat Allah adalah mengharapkan kenikmatan dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mengharapkan takut dari Allah Subhanahu wa taala adalah takut dengan neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama kita juga menjelaskan, siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan cinta semata, tidak ada rasa takut dengan azab Allah, tidak pula dengan mengharapkan rahmat Allah, maka ini adalah orang-orang sufiyah atau tasawuf, tarekat. Ya. Mereka tidak mengikuti jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beribadah kepada Allah dengan cinta, harap, dan takut. Demikian pula jalan para nabi dan rasul. Wa yakhafuna 'adzabu wa yarjuna rahmatahu. Allah menjelaskan tentang nabi dan rasul. Mereka takut dengan azab Allah dan mereka mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini nabi dan rasul. Tetapi orang-orang sufi atau ahli tarekat dan tasawuf ini mengatakan, kami hanya beribadah kepada Allah dengan dasar cinta, bukan mengharap surga, bukan pula takut neraka. Seperti yang diriwayatkan dari banyak kaum sufi, di antaranya yang dinisbatkan kepada Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wanita sufi. Dia mengatakan, andaikan Allah memasukkan aku dalam neraka,
Asalkan Allah merahmati aku, maka aku ridho dengan itu. Ya. Artinya dia tidak takut dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menunjukkan kebodohan. Sebab tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan seseorang yang dia rahmati, yang dia ridhoi, ke dalam tempat untuk mengadab orang-orang yang dia murkai, yaitu dalam neraka. Ini karena mereka bodoh. Mereka mengucapkan seperti itu karena mereka bodoh. Beribadah kepada Allah hanya berdasarkan perasaan, hanya ikut-ikutan kepada mursyidnya, kepada gurunya, taklid buta, tanpa mengetahui dalil dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ulama kita juga menjelaskan, siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan roja tanpa al-khawf, maka dia seperti orang-orang murji'ah, yaitu orang-orang yang bermaksiat kepada Allah karena di dalam hati mereka hanya ada mengharap rahmat Allah, tidak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Selalu mereka berprinsip, toh Allah Maha Pengampun, nanti juga dosa-dosa kita diampuni, Allah kan Maha Penyayang. Ini prinsip mereka. Itu saja. Mereka melupakan kalau azab Allah juga sangat pedih. Allah murka kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya, sehingga mereka terus-menerus melakukan perbuatan dosa, terperangkap dengan selalu mengharapkan rahmat Allah tanpa takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas penyimpangan. Ulama kita juga menjelaskan, siapa yang beribadah kepada Allah hanya berdasarkan al-khawf, takut kepada Allah, tanpa mengharapkan rahmatnya, seperti orang-orang Khawarij. Saking takutnya mereka kepada Allah, sampai-sampai mereka menghukumi kafir orang yang melakukan dosa-dosa besar. Orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini Khawarij. Karena bagi mereka, pelaku dosa besar, dia sudah tidak berhak lagi mendapatkan rahmat Allah. Dia sudah tidak berhak lagi mendapatkan ampunan Allah. Mereka samakan dosa-dosa besar dengan perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi dosa besar apapun, selama itu bukan syirik dan kekufuran, maka Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalaupun Allah akan mengazabnya, maka azabnya tidak kekal di dalam neraka. Adapun kaum Khawarij, demikian pula Mu'tazilah, mereka berpendapat orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal di neraka. Dan Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Adapun Mu'tazilah, dia mengatakan pelaku dosa besar keluar dari keimanan, namun juga tidak masuk kepada kekafiran. Dia berada dalam satu posisi di antara dua posisi, al-manzilah bainal manzilatain. Namun mereka sama dalam menghukumi pelaku berdosa besar. Di akhirat itu sama-sama kekal di neraka. Hal itu dikarenakan mereka tidak mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, namun hanya sekedar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, kalau kita tidak mengetahui dan tidak mengikuti anjuran syariat dan teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah, maka akan terjadi berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan. Baik. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita tentang dua sifat orang yang beriman, yaitu harus selalu mengharap rahmat Allah, tidak boleh berputus asa darinya, dan harus selalu takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh merasa aman, merasa terjamin
dari azab Allah Subhanahu wa taala. Betapapun amal ibadah yang dia lakukan. Iya. Orang yang merasa terjamin dengan azab Allah karena merasa dia ahli ibadah, itu adalah orang yang bodoh. Ada orang yang tertipu, orang yang gurur, karena belum tentu amal ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pernah mengira bahwa amal ibadah kita ini sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti kita diselamatkan dari azab Allah. Tapi dalam kehidupan kita harus terus mawas diri. Harus terus selalu antara ar-raja wal khauf, antara harap dan cemas. Jangan-jangan kita tidak mendapatkan rahmat Allah, malah mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Terus harap-harap dan cemas sampai akhir kehidupan kita. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kajian sudah selesai. Dan sekarang insyaallah kita akan membahas pertanyaan yang masuk ke redaksi kami. Tidak lupa kami ingatkan bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan, antum bisa mengirimkan SMS ke nomor kami, yakni ke 0813 949 72127 0813 949 72127, atau antum bisa mengirimkan surat ke redaksi kami, yakni Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari, Kedung Kendal, Banjarsari. Dan sekarang kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik. Ustaz, saya mau tanya begini. Ketika sholat berjamaah, terus ketika waktu sujud imamnya batal, itu bagaimana Ustaz? Apakah yang belakang imam tersebut berdiri terus maju ke depan untuk menggantikan imam yang batal tadi, atau bagaimana? Iya. Yang belakang imam itu berdiri dan menggantikan imam. Iya. Menggantikan imam tersebut. Baik. Atau imam yang menunjuknya, yang memberikan isyarat, ya, bahwa dia batal dan minta digantikan. Oleh karena itu, yang harusnya ada di belakang imam adalah orang-orang yang mengerti, ya, hukum-hukum sholat, yang paling tahu dengan tata cara sholat yang benar. Sehingga Nabi SAW bersabda, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang paling dekat dengan posisi aku, ini posisi imam, adalah orang-orang yang sudah balik dan berilmu. Jadi makmum yang di belakangnya itu menggantikannya. Oleh karena itu yang di belakang imam haruslah yang mengerti tentang hukum-hukum ini. Wallahu alam. Apa bisa dalam akad nikah pengantin laki-laki diwakilkan pada orang lain dulu apabila mudarat? Allahu alam, ya, kita belum tahu ini masalahnya. Insyaallah taala kita tanyakan kepada para ulama. Ya. Berapa jarak safar bagi wanita? Berapa jarak safar bagi wanita? Ini para ulama berbeda pendapat. Khilaf. Namun yang benar insyaallah taala jarak safar itu bagi laki-laki dan wanita sama, yaitu disesuaikan dengan adat atau urf, kebiasaan ya masyarakat yang ada di tempat tersebut.
masyarakat yang ada di tempat tersebut. Kira-kira jarak sampai mana yang mereka anggap itu safar? Jarak sampai mana yang mereka anggap itu safar? Iya. Dan secara adat atau secara kebiasaan manusia, orang kalau safar itu tentunya dia menyiapkan bekal yang cukup, iya, untuk perjalanannya. Ya. Jadi itu sebagai korinah-korinahnya. Ya. Jadi misalkan orang Banjarsari menganggap kalau ke Ciamis kota atau ke Tasik itu sudah safar, maka dihukumi safar. Tapi kalau mereka menganggap kalau baru sampai Banjar, walaupun jaraknya jauh, itu belum dianggap safar, hanya berpergian biasa, maka tidak dihukumi juga sebagai safar. Demikian yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wallahu taala alam. Afwan Ustaz, yang benar fazadahum imanan, bukan fazadahum. Ya. Kalau yang dimaksud surat Ali Imran ayat 173, yang benar adalah fazadahum imanan. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan, bukan fazaduhum imanan. Mungkin ayat yang lain yang dimaksudkan. Wallahu alam. Ali Imran 173, fazadahum imanan. Apa hukumnya memancing kongkur seperti kolam yang disewa 1 juta misalkan, lalu dipancing ikannya? Mohon dengan jelas. Ini termasuk jual beli yang dilarang. Termasuk jual beli yang dilarang karena terdapat gharar, ketidakjelasan. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli yang terdapat padanya al-gharar, ketidakjelasan. Ya. Dan ulama kita mencontohkan seperti membeli ikan di dalam kolam, belum jelas berapa banyak ikannya, sehingga hal ini bisa mengakibatkan kerugian, baik kerugian di pihak pembeli maupun penjual. Iya. Kalau di pihak pembeli, misalkan ikannya ternyata sedikit, tidak sesuai dengan jumlah uang yang dia keluarkan, karena tadinya dalam kolam belum jelas berapa jumlahnya atau bagaimana kualitas ikannya, maka dia rugi. Kalau ternyata jumlah ikan di situ banyak, ya, jika dia mengambil dalam jumlah yang besar, melebihi dari uang 1 juta yang dia keluarkan, tentunya yang rugi adalah penjualnya. Ya, di dalam Islam tidak boleh untuk saling merugikan, dan tidak boleh jual beli tanpa kejelasan. Ya, seperti misalkan seorang mengatakan, saya jual kepadamu burung yang lagi terbang ini, padahal belum tentu dia bisa tangkap. Iya. Atau saya jual kepadamu anak onta atau anak kambing yang masih ada dalam perut ibunya ini. Ini tidak boleh yang jual beli seperti ini. Ini ada gharar, ya, ada ketidakjelasan, tidak boleh. Ya. Harus jelas transaksinya. Jadi yang benar seperti ini tidak dibolehkan. Wallahu alam. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, kalau di dalam sholat lupa tidak membaca takbir, apakah sujud sahwi? Kalau itu takbiratul ihram, maka dianggap sholatnya belum dimulai. Ya, sujud sahwi tidak bermanfaat. Sholatnya harus dimulai dari pertama. Tetapi kalau takbir yang lainnya, takbir intiqal, maka sujud sahwi. Baik. Kalau lupa tidak membaca doa istiftah, sujud sahwi. Ya, doa istiftah, sujud sahwi. Ini termasuk sunnah dalam sholat. Maka hukumnya juga sunnah untuk sujud sahwi. Atau tidak baca Fatihah.
kalau tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Tetapi kalau dia ingat pada rakaat kedua, misalkan, bahwa ternyata pada rakaat pertama dia tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tetap diteruskan, namun rakaat yang pertama itu tidak dianggap. Tidak dianggap. Jadi misalkan, orang sholat zuhur 4 rakaat. Pada rakaat kedua dia teringat, ternyata rakaat pertama tadi dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka rakaat kedua ini dia anggap sebagai rakaat pertama. Yang rakaat pertama tadi itu dibuang, sehingga pada akhirnya menjadi 5 rakaat. Lalu dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi. Baik. Jadi rakaat pertama tidak dianggap, dia sujud sahwi. Adapun kalau dia sudah selesai sholat dan dia ingat dia tidak baca surat Al-Fatihah pada salah satu rakaat, maka sholatnya tidak sah. Sebab Al-Fatihah adalah rukun. Jadi dalam sholat ada sunnah, ada kewajiban, dan ada rukun. Baik. Yang sudah lewat tadi, takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah adalah rukun. Sedangkan istiftah adalah sunnah sholat. Atau tidak baca surat. Tidak baca surat termasuk sunnah. Kalau mau sujud sahwi juga termasuk sunnah. Atau tidak sujud. Sujud termasuk rukun sholat. Kalau seorang tidak sujud, sama dengan Al-Fatihah tadi, dia anggap rakaatnya itu tidak ada. Atau kalau sudah selesai sholat, dia mengulang sholatnya kembali. Atau tidak tasyahud awal. Tasyahud awal adalah kewajiban sholat. Ya, kalau ditinggalkan dengan sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau tidak sengaja, bisa diganti dengan sujud sahwi. Berbeda dengan rukun. Rukun sengaja atau tidak ditinggalkan, sholatnya tidak sah. Atau keraguan kurang rakaat sholat atau kelebihan sholat, apakah harus sujud sahwi? Tapi keraguan juga harus sujud sahwi. Ya. Keraguan harus sujud sahwi. Namun keraguan ini ada 2 bentuk. Kalau ragu, misalkan dalam rakaat itu sudah 2 atau 3 rakaat, dan dia bisa lebih condong, ya, lebih berat kepada salah satu, misalnya rakaat ketiga, maka dihukumi 3 rakaat. Ya. Tapi kalau dia ragu, tidak ada kecondongan pada salah satu pilihan, maka dia ambil jumlah yang paling kecil, yaitu 2 rakaat. Baik. Lalu kemudian sujud sahwi. Pertanyaan berikutnya, apakah sama tata cara tayamum mandi janabah dan tayamum berwudu? Apakah sama tayamum mandi janabah dan tayamum berwudu? Sama. Ya. Jawabannya sama. Tata cara tayamum sebagai pengganti wudu dan sebagai pengganti mandi janabah itu sama. Yaitu menepukkan 2 tangan ke debu atau ke bumi, lalu mengusapkan ke wajah dan kedua tangan, yaitu tangan sampai ke pergelangan tangan, bukan sampai ke siku. Baik. Iya. Pak Ustadz yang saya hormati, saya pendengar setia Radio Dakwah Salafiyah dari Majenang. Saya selalu melakukan sholat hajat. Sebenarnya sholat hajat itu ada apa enggak? Yang benar, seperti yang dijelaskan Al-Lajnah Ad-Daimah dan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwasannya hadis-hadis tentang sholat hajat itu dhaif. Hadis-hadis tentang sholat hajat itu dhaif. Iya. Jadi tidak ada yang namanya sholat hajat. Kalau kita punya hajat, berdoa kapan saja. Berdoa kapan saja. Baik habis sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Bahkan yang paling afdal, ketika kita sholat, kita berdoa dalam sujud kita, atau setelah tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Tidak harus dengan mengerjakan sholat tertentu. Hanya saja, kalau kita menghadapi suatu perkara, atau suatu pilihan, ya, seperti mau menikah atau melakukan sesuatu yang penting, makanya disunahkan untuk sholat istikharah. Disunahkan untuk sholat istikharah dan membaca doa istikharah.
untuk meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Ustadz, sekarang saya satu kosan sama orang Kristen, apa hukumnya? Iya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana bari'un min muslimin ya'ishu baina dhahranai al-musyrikin." Aku berlepas diri dari seorang muslim yang tinggal di tengah-tengah orang musyrik. Ya. Maka seharusnya ini dihindari, ya, dikarenakan hal itu juga sangat mengkhawatirkan. Ya. Jangan-jangan kita terpengaruh, ya, terpengaruh dengan akidah mereka, akhlak mereka, dan seterusnya. Ya. Maka sepatutnya jangan tinggal bersama orang-orang kafir, karena kita tidak merasa aman, ya, dari terpengaruh dengan agama mereka maupun dari makar-makar mereka, ya, sebagaimana yang Allah telah ingatkan akan sifat-sifat orang-orang kafir itu selalu ingin menimpakan kemudaratan kepada kaum muslimin. Baik. Ini yang bisa kita jawab pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Walhamdulillah Rabbil alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kajian sudah selesai dan juga pembahasan pertanyaan juga sudah selesai. Insyaallah, mungkin insyaallah besok kita akan berjumpa kembali di waktu dan gelombang yang sama. Mungkin ini akhir perjumpaan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.